Oke guys, di video ini kita bakal bahas kondisi terbaru XAUSD atau emas dari sisi struktur market. Kita bakal lihat dari dua time frame penting, yaitu H4 buat gambaran besarnya dan H1 buat arah pergerakan jangka pendek. Jadi biar kalian nggak salah baca market, karena walaupun emas kelihatan turun, belum tentu tren besarnya udah berubah. Sebelum lanjut, wajib subscribe dan like dulu video ini dan share ke teman-teman trader kalian yang butuh analisis ini. Oke lanjut, kalau kita lihat di time frame H4, secara struktur besar, XAUSD itu sebenarnya masih bullish. Kenapa? Karena dari awal pergerakan naik, harga masih konsisten membentuk higher high dan higher low. Artinya, buyer masih pegang kendali di time frame besar. Cuma memang setelah harga sempat cetak high di area 4.500 sampai 4.520, market dapat penolakan yang cukup kuat. Ini kelihatan dari munculnya tekanan jual besar, yang kemungkinan besar datang dari institusi. Tapi, perlu digarisbawahi, penurunan yang terjadi sekarang ini belum merusak struktur bullish utamanya. Jadi apa yang kita lihat saat ini masih bisa dikategorikan sebagai pullback atau koreksi dalam tren naik, bukan pembalikan arah tren. Sekarang kita bahas area penting di H4. Supply utama di time frame ini ada di area 4.480 sampai 4.520. Di zona inilah harga gagal lanjut cetak higher high dan malah muncul candle bearish yang impulsif. Reaksi harga di area ini nunjukin kalau ini bukan sekadar koreksi kecil. Ada indikasi distribusi dari smart money atau pelaku besar yang mulai lepas posisi di harga tinggi. Kalau koreksi ini berlanjut, target demand H4 terdekat ada di area 4.300 sampai 4.250. Area ini penting banget karena disinilah higher low sebelumnya terbentuk dan juga ada zona imbalance bullish. Selama harga masih bisa bertahan di atas area 4.250, struktur bullish di H4 masih aman. Artinya koreksi ini masih sehat dan bisa jadi peluang untuk kelanjutan tren naik ke depannya. Jadi kesimpulan di H4, tren utamanya masih bullish. Kondisi sekarang adalah fase koreksi bearish. Dan selama harga nggak close H4 di bawah 4.250, kita masih anggap ini sebagai pullback dalam tren naik. Nah, sekarang kita turunin ke time frame H1. Disinilah ceritanya agak beda. Kalau di H4 masih bullish, di H1 struktur marketnya sudah berubah jadi bearish. Di H1 kita bisa lihat dengan jelas terbentuk lower high di area 4.470, lalu diikuti lower low setelah support sebelumnya jebol. Ini tanda jelas bahwa tren jangka pendek sudah shift ke arah turun. Break of structure di H1 terjadi saat harga menembus demand minor di area 4.430 sampai 4.420. Setelah breakdown, harga nggak mampu balik lagi membentuk higher high. Ini yang mengonfirmasi bahwa BOS di H1 itu valid. Untuk area jual ideal di H1, supply terdekat ada di kisaran 4.450 sampai 4.470. Area ini cocok banget buat strategi sell on rally alias nunggu harga naik dikit lalu cari peluang sell. Selama harga masih berada di bawah zona supply ini, bias di H1 tetap bearish. Target jangka pendek di H1 ada di demand area 4.350 sampai 4.320. Kalau demand ini sampai ditembus, maka peluang besar harga bakal lanjut turun ke demand H4 di area 4.300 sampai 4.250. Jadi kesimpulan besarnya, di time frame H4 emas masih bullish dan yang terjadi sekarang cuma koreksi. Tapi di time frame H1, tren jangka pendek sudah bearish dan strategi dominannya adalah sell saat pullback. Ini penting banget buat kalian supaya nggak salah posisi. Scalper dan day trader bisa fokus sell di H1, sementara swing trader tetap perhatiin area demand H4 buat peluang lanjutan tren naik. Lebih lengkapnya soal outlook gold ke depannya, lo bisa join aja Discord kita karena kita share banyak banget insight dan tentunya market update. Linknya bisa kalian cek profil Instagram kita di sini.